Mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan tetap sehat walafiat. Dan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai kerja dengan mengadakan rapat kabinet perdana. Dan dari pidato yang dipublikasikan oleh channel YouTube Sekretariat Presiden, kita tahu ada yang sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau toh kan Pak Prabowo selalu menyebut dia adalah kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi, kelihatan banget itu ada antitesanya. Ada beberapa catatan tentang antitesanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Tapi sekarang saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Selamat Ginting yang biasanya kan Anda tahunya kita ngajak ngomongin militer, tapi sebenarnya kan beliau backgroundnya politik. Jadi sekarang kita ngomongin komunikasi politik seorang mantan anggota militer yang kemudian jadi presiden, yakni Prabowo Subianto. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yes, Bung ya, Hersu. ya. Ini menarik loh. Memang, Kita harus iya melihat betul. dari sisi bagaimana ketika seorang militer dan kemudian menggunakan komunikasi politiknya ketika dia menjalankan pemerintahan. Ya betul, ini berbeda sekali gaya komunikasi politiknya Prabowo pada saat kampanye Pilpres kemarin Hmm, dengan gaya komunikasi politiknya setelah menjadi presiden ini, Bung Hersu. hmm, Jadi kalau kemarin itu dia sangat-sangat sipil sekali ya, hmm, artinya gaya komunikasinya dengan bahasa-bahasa sederhana, hmm, banyolan, bahasa tubuh yang membuat orang tersenyum, hmm. sehingga rasanya sangat dekat sekali gitu. Yang kita lihat bahwa ini kayaknya transformasi yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi begitu dilantik menjadi presiden, pada pidato pertamanya di MPR dan juga kemarin-kemarin itu terlihat sekali gaya komunikasi Prabowo ini kental dengan gaya komunikasi nuansa militer, Bung Hersu. Ini tentu cirinya adalah lugas, tegas, disiplin dan penuh penyampaian yang langsung tanpa ambigu. Nah, ini Directional tentu ya, saja. komando ya gitu ya. Iya, iya betul ya. Jadi sebagai bagian dari gaya militeristik ini, eh, tentu Prabowo menghormati struktur hierarki dan menggunakan komunikasi yang instruktif. Jadi supaya anggota kabinetnya juga tahu bahwa gaya militer ini sangat menghormati hierarki. Karena itu mereka para menteri harus menghormati posisi presiden sebagai penguasa tunggal eksekutif. Nah, gaya ini juga tentu menekankan kecepatan yang luar biasa, Bung Hesu, dengan efisiensi dalam penyampaian pesan, sehingga menurut saya tidak ada ruang untuk pembicaraan yang dinilai tidak perlu, langsung fokus gitu ya. Nggak ada abu-abu ya. Gaya ini Jadi nggak abu-abu ya dan nggak ada nggak abu-abu. interpretatif gitu ya. Udah pokoknya itu jelas clear gitu ya. Ya. Ya, bahkan uh, penuh semangat dengan Hmm. nasionalisme, Mhm, mhm, patriotisme, di mana penggunaan simbol-simbol kebangsaan itu begitu kuat ya, dengan retorika berapi-api ini, menurut saya membuat
seperti memberikan instruksi pada pasukan yang akan berperang, menyerupai panglima perang gitu, Bung Hersu, yang ini membuat kita sebagai audiens juga seperti termotivasi dengan gaya komunikasi Prabowo dalam berpidato. Hmm. Instruksi-instruksinya juga kan jelas, spesifik, dan Hmm. langkahnya harus diambil harus dengan tujuan tertentu, dan ini eh, sangat antitesis betul dengan Hmm. gaya komunikasinya eh, Ya, Presiden yes. Jokowi yang berbelit-belit ya, dan Hmm. agak susah dipahami Oke. oleh Hmm. rakyat karena bahkan dianggap pelin-pelan begitu. Ya, Ini ya. antitesis dari gaya komunikasi Prabowo terhadap gaya Hmm. komunikasi eh, Presiden Jokowi. Jadi kalau kita lihat ke 10 tahun terakhir 2014 ini seperti presiden yang tertukar gitu, Bung Hersu, Hmm. dalam Hmm. gaya berpidato ini. Hmm. Selayaknya presiden harusnya Ya. seperti ini. Jadi ini seperti presiden yang tertukar sejak 2014 begitu, Bung Herfi. Oke, nah, tapi kalau Anda kan tadi baru menyoroti dari sisi gaya komunikasi. Tapi kalau saya perhatikan dari substansi juga jauh berbeda banget, ya. Iya, Eh, iya, iya. Ya, meninggung misalnya ketika kemarin di pidatonya di mana di parlemen ya di MPR itu kan soal jangan bangga jadi anggota G20 ketika rakyatnya masih miskin. Jangan juga dengan bangga dengan angka-angka. Dan itu Bung Ginting diulang lagi di mana di rapat kabinet kemarin itu dan ini menurut saya cukup mengejutkan karena apa? Karena ini kan sebenarnya selama ini hal yang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi bahkan diklaim sebagai puncak apa kepemimpinan global Indonesia gitu dan oleh Buzzer itu kemudian disebut bahwa dia layak jadi sekjen PBB gitu. Iya, ini memang persoalan yang sudah mengemuka ya sejak di akhir masa pemerintahan Jokowi. Jadi Prabowo ini menghadapi tantangan yang besar untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi, juga menangani isu-isu keamanan dan pertahanan di tengah memanasnya eskalasi konflik geopolitik global, di mana uh, tidak bisa diharapkan kepemimpinan Jokowi menghadapi situasi-situasi seperti itu, apalagi ada warisan infrastruktur khususnya IKN yang telah dimulai oleh Jokowi dan sampai sekarang menjadi pertanyaan. Itu kan hampir sama, Bung Hersu. Jadi kita menghadapi tantangan khususnya soal anggaran, ini kan sindiran ya, terkait anggaran dan transparansi serta juga kritik terhadap dampak lingkungan karena misalnya seperti kebanggaan Jokowi terhadap kehadiran Indonesia di G20 itu tidak ada manfaatnya apa-apa kalau kemudian kemiskinan masih menganga di Indonesia dan rakyat kesulitan mencari lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup. Ini memang kontraproduktif. Jadi tidak perlulah kita bangga masuk dalam rumpun G20 Mm-mm. kalau kenyataannya akutabilitas kita, kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik Iya, saja, iya, iya. dan juga tentunya kita jangan tergoda dengan pola pencitraan Ya, populisme yang selalu digembar-gemborkan Presiden Jokowi, begitu Bung Hersu. iya, iya, iya. Kan satu itu kan statistik ya, dan kemudian kita tidak bicara soal mikronya, karena mikronya terjadi ketimpangan. Katakanlah kalau ekonomi kita besar, tapi siapa yang menguasai ekonomi kita itu? Ketika rakyat kita masih banyak yang miskin kan gitu. Dan satu lagi yang saya lupa tadi sebut Ya, kalau kita simak di pidatonya ketika mengantarkan rapat kabinet kemarin, Pak Jokowi juga, maaf nih masih jauh Pak Jokowi 10 tahun soalnya. Pak Prabowo itu menyatakan menteri-menteri itu jangan membuat proyek-proyek yang mercusuar. Nah, kalau mercusuar itu kan mau nggak mau kita mesti asosiasinya kan ngomongin soal infrastruktur, kemudian yang paling telak ya justru IKN gitu. Dan orang mungkin tidak terlampau memperhatikan bahwa IKN itu sama sekali tidak disinggung ketika pidato di parlemen kemarin. iya Bung, kalau bicara infrastruktur ya,
tentu kita ingat juga Herman Willem Dendels juga membangun infrastruktur jalan sepanjang Ya, 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 ya. 1.000 kilometer Kerja dari paksa ya. iya, kerja paksa yang nggak dibayar dari Anyar sampai Panarukan. Terus juga misalnya bicara senyumnya Jokowi, ya kalau soal senyum juga Kapten Raymond Westerling juga penuh senyum walaupun membunuh sekitar 40.000 warga Sulawesi Selatan yang menentang negara Indonesia Timur. Jadi kita jangan terpengaruh oleh senyum, oleh kesederhanaan. Begitu lagi kita jangan juga terpengaruh dengan citra seseorang tanpa kita mengetahui dalamnya, tanpa kita mengetahui bagaimana kinerjanya. Jadi saya kira era pencitraan, era populisme ini juga harus betul-betul kita bedah kembali. Rakyat harus dibuka matanya bahwa kita sedang berada di dunia nyata, bukan di dunia maya. Begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Tetapi kan Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa dia tidak malu-malu, dia bagian dari timnya Pak Jokowi. Kemudian juga dia menyatakan bahwa ini adalah keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Tapi pertanyaan saya, apakah sikap Prabowo itu karena dia dihadapkan pada realitas bahwa dia tidak punya kemewahan seperti Jokowi karena realitasnya APBN kita cekak, terus kemudian utang kita menggunung, kehidupan rakyat makin sulit, atau ini betul-betul memang selama ini dia mencoba karena dia tahu bahwa dia masih dalam kendalinya Jokowi, jadi dia mencoba merendah terus. Dan kemudian kan orang juga menyoroti posisi kabinet sekarang. Ini yang dianggap kenapa antara lain kenapa kabinet menjadi gemuk itu karena Pak Prabowo mencoba mengakomodir juga kepentingannya Pak Jokowi, bahkan kepentingan anak-anaknya Pak Jokowi. Di Wamen kan banyak sekali ya itu. Tapi Mhm. bersama dengan itu dia menyiapkan tim sendiri, jadinya gede banget gitu kabinetnya. Nah, jadi saya lihat begini, Bung, cara memahaminya antara lain melihat hubungan antara presiden dan wakil presiden gitu ya. Itu itu akan kelihatan tidak langsung menyerang Presiden Jokowi, tapi kita bisa lihat bagaimana gaya komunikasi politik Prabowo menghadapi atau menyinkronkan dengan gaya komunikasi wakil presiden Gibran sebagai pendampingnya. Saya kira bukan rahasia lagi bahwa kompetensi maupun performan gaya komunikasi Gibran ini eh, ya saya nggak bisa menyembunyikan lagi lah Bung ya, parah begitu ya, karena dikenal seringkali Emang selama ini tidak ada mampu. sembunyikan. Saya kira dia tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik dan kerap membuat blunder, Hmm, bahkan menunjukkan sikap arogan ya, hmm, seperti kemarin di Cibubur ya, di hmm, pusat asrama atlet atau hmm, pembangunan asrama atlet di Cibubur itu, pusat atlet. hmm. Itu kan ditanya wartawan dengan pertanyaan mudah saja, dia langsung lempar. Ini wamen yang jawab, itu pertanyaan ringan. Nah, Hmm. ini tentunya gaya komunikasi Gibran ini yang sangat kontroversi, nantinya akan menjadi hambatan Bung Hersu bagi Ya, Prabowo dalam menjaga citra kepemimpinannya yang tegas dan struktur ini gitu. Jadi ya, 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 ya. Gibran justru menjadi nilai negatif bagi Prabowo ke depan. Iya, iya, ya. Kita Itu bukan ilmunya tahu juga bapaknya. kan. Bukankah itu ilmunya bapaknya belusukan? Dan kemudian kalau ada pertanyaan dilempar ke I want to test my minister yang waktu dulu gitu. Oh iya. Iya. Jadi ini memang menurut saya Prabowo akan menghadapi resistensi publik ya terhadap kehadiran Gibran, karena tuntutan pemakzulan terhadap Gibran ini kan sampai sekarang belum belum berhenti, Bung Hersu ya. Skandal Fufu Fafanya dinilai melanggar etika dan moral serta keadaban. Menurut saya juga ini akan terus menjadi isu yang dapat mengancam stabilitas politik pemerintahan Prabowo. Padahal Prabowo sebagai orang dengan background militer pasti mengedepankan stabilitas politik, pertahanan keamanan untuk meredakan ketegangan politik. Jadi menurut saya
gaya populisme yang ditonjolkan oleh Jokowi melalui Gibran ini akan sangat terpatahkan, Bung Hersu, karena eh, tingkat pengenalan Prabowo ini kan sudah 90% lebih. Juga kalau di survei sekarang kan tingkat kepercayaan publik sangat tinggi, baik terhadap lembaga kepresidenan, lembaga kemiliteran, apalagi kemudian Prabowo kebetulan figur militer dan sekarang menjadi presiden, sehingga Ya. menurut saya perlahan tapi pasti publik akan segera meninggalkan figur Jokowi, dan Prabowo juga harus jangan sungkan-sungkan meninggalkan bayang-bayang dari birokrasi Jokowi yang tidak jelas memahami struktur birokrasi, begitu Bung Hersu. Ya, nah ini menarik Anda kalau menyinggung itu ya, karena ini banyak juga orang yang mengamati kelihatannya Gibran akan melakukan duplikasi terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya, tetapi tentu saja dengan modifikasi ya, Bung Ginting ya tadi Ya, itu pencitraannya persis, belusukan apa dan sebagainya kan seperti itu persis gitu. Tetapi yang Anda sampaikan tadi kok saya jadi keteringat teori soal teori yang bahwa publik itu cenderung memilih berubah dari satu pilihan-pilihan ke lain, yang antitesa tadi. Dulu Jokowi dipilih karena antitesanya dari Pak SBY begitu. Dan ya. kemudian selama 10 tahun orang akan bosan dengan komunikasinya Jokowi dan kemudian memilih Pak Prabowo. Kalau Gibran tetap menggunakan format itu dan kemudian didukung oleh buzzer, didukung oleh media, didukung oleh lembaga survei, itu menurut Anda nggak akan laku gitu. Ya, saya kira Gibran itu perannya memang untuk mencari dukungan terhadap generasi milenial atau Gen Z. Tapi ternyata Gen Z ini juga sudah menyukai gaya-gayanya Prabowo, Bung Hersu, yang dia bisa juga luas dalam pengertian komunikasi dia di kabinet memang harus dengan gaya komunikasi instruktif model militer, tapi kalau berhadapan dengan rakyat tentu harus dengan cara-cara adaptif, dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dia harus bisa membedakan gaya komunikasinya terhadap kalangan-kalangan muda. Nah, menurut saya juga posisi Gibran diharapkan seperti itu untuk merangkul kaum muda. Tapi kaum muda juga menurut saya kalau melihat ini Prabowo tanpa Gibran juga tidak mengurangi rasa kesukaan publik. Ini kan sedang pesta sedang marak gitu. Jadi fokus semuanya kepada Prabowo, bukan juga kepada Gibran. Kalau kita lihat bagaimana sepertinya ada pola mencuri di tikungan yang dilakukan Gibran dengan aktivitas-aktivitasnya, menerima tamu negara dan lain-lain. Menurut saya ini menunjukkan bahwa memang fungsi wakil presiden itu pada diri Gibran lebih pada fungsi-fungsi seremoni, membuka proyek dan segala macam, Bung Hersu. Jadi ini seperti ban serep yang menurut saya tidak akan dipakai oleh Prabowo sebagaimana fungsi wapres pada era Soeharto, terutama setelah di ujung masa pemerintahannya ban serep yang tidak digunakan. Berbeda kalau memang wakil presidennya itu dengan presiden itu perannya setara begitu, seperti Soekarno dengan Hatta itu kan setara, Soeharto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan Adam Malik itu kan setara ya, karena uh, sesama sesama angkatan 45 yang mempunyai peran luar biasa di tengah era kemerdekaan itu. Ya, atau Berbeda yang dengan terbaru ada ya, terbaru saya kira SBY dengan Yusuf Kala ya, begitu ya juga ya, seperti itu ya. ya, betul, itu kan setara SBY dengan Yusuf Kala kemampuannya, sehingga diberikan peran yang juga cukup signifikan bahkan untuk masalah-masalah perdamaian di Helsinki soal
soal Aceh, soal konflik di Ambon, Poso. Kalimantan dan Poso segala macam itu kan diberikan kewenangan dan ternyata berhasil, bahkan Yusuf Kala dianggap the real presiden gitu Bung Hersu ya. Tapi tentu dengan Gibran saya kira bumi dengan langit tidak akan diberikan tugas-tugas strategis kecuali gunting pita, kemudian pukul gong, kemudian pecahkan kendi, lepas burung ke udara, lempar balon ke udara, atau mungkin juga potong tumpeng atau kibar bendera star begitu Bung Hersu. Oke,